Udah bisa Eh, buka, Prof. Sebentar, saya belum belum masuk dulu. Oke, oh ini dia. Sudah lihat, Pak? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, jadi maksud saya adalah kan di dalam penelitian tuh kurang lebih seperti ini. Jadi bukan bicara bab 1, 2, 3. Kalau bab 1, 2, 3 itu adalah penulisannya, tapi Ya, yang penting kan penelitiannya. Jadi misalkan ini langkah ini nggak selalu harus begini. Saya dapat referensi aja. Jadi ya, ya. mulai kan kita mencari permasalahan sampai ke perumusan masalah, sampai anggapan dasar, kemudian ada studi pendahuluan. Lalu di sini kan metodologinya nih, mulai memilih pendekatan apa, menentukan variabelnya, menentukan sumber data, lalu instrumennya apa. Lalu bisa jadi dia juga melakukan survei data, mencari data, analisis data, sampai kesimpulannya menyusun laporan. Nah, menyusun laporan inilah yang tadi Prof. Amin bab 1, bab 5 ini. Jadi, Ya, tapi konteks yang pentingnya ini, tahapan ini di mana itu? Maksud saya gitu, mulai dari inilah justru dalam pikiran saya, Bravonya Pak Lukman ini mencoba. Jadi dari awal itu mulai eh, mata kuliah metodologi sama satu lagi tadi Prof. Amin apa yang satu tuh. Metode metode kuantitatif, Prof. kuantitatif. Kuantitatif ya untuk mendorong ini kan untuk apa? Ya, eh, nah, tapi inilah yang kalau dosen mensupervisi ini. Nah, kalau saya tangkap tuh Pak Luman menerjemahkan mulai dari eh, apa semester 1, 2, 3, 4 gitu. Sebetulnya melakukan ini, cuma bahasanya kalau saya nangkep nih, karena kalau saya membimbing ya mereka harus melakukan ini dulu gitu. Apa permasalahan? Nah, permasalahannya itu udah muncul tadi di metode penelitian adalah ketika barangkali untuk review jurnal tadi. Review jurnal tentu bukan sekedar ini. Jadi di waktu mata kuliah metode penelitian itu mereka sudah mulai memilih topik risetnya gitu. Ya, 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 ya. Itu udah Paham, pikiran saya. paham. Jadi kalau bab 2-nya semester 2-nya Pak Amin ada di sini nih. Ya, ya, ya. ya, ya. Terakhir. Kira-kira Bisa, bisa. kira-kira gitu. Nah, cuma ini bagaimana Pak Lukman Ya, menselaraskan usulan Prof. Amin sama Bravonya Pak Lukman. ya, Prof. Tapi kira-kira ini nggak penelitian tuh kalau yang saya pahami ini gitu. Ya, betul, betul, Prof. Betul. Betul, Prof. Ya, Jadi mungkin yang saya bayangkan gini, Prof. Yang pertama Hmm. itu, karena kita mahasiswanya sudah mendaftar, Ya, sudah ya. siap. Nah, berarti kesempatan sekarang ini kita arahkan mereka paham ini. Jadi yang langkah ini yang mungkin saya perlu mensosialisasikan ke mahasiswa tadi yang baru ini, Prof. Termasuk Jadi dosennya juga biar termasuk sama dosennya. Jadi gitu. Jangan kita sama kita. sosialisasikan Ya, supaya mahasiswa memahami ini. Mungkin kalau bisa minta tolong nanti Prof juga karena ini kan anunya supaya nanti pada saat disosialisasikan paling tidak secara umum eh, sama paham gitu ya. mengenai Ya, ini langkah. Lalu ya, mahasiswa itu diberi waktu untuk menyiapkan. ya, ya. Kemudian pada saat menyiapkan mungkin bebas aja, enggak usah kita mengatur formatnya. Gimana, Ya, Prof? ya. Boleh. Jadi Ya, biar enggak usah dulu, biar mereka terbuka wawasan seperti apa yang dia terjemahkan terhadap permasalahan yang dihadapi gitu, Prof. betul, betul. Yang penting ditangkap dulu apa masalah yang dia mau tulis. Ya, Mengenai ya. nanti format, nanti pada saat kita menulis, Prof. Ya, ya. Jadi eh, mereka mereview paper itu dalam rangka ini memahami Ya, permasalahan atau di sebelah Ya, sini mencari masalah yang akan dia jawab gitu. Jadi pahami permasalahan melalui apa review jurnal tadi. Nah, berdasarkan pemahaman dia mereview memahami permasalahan, maka dia sudah mampu merumuskan masalah gitu. ya, ya, ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi Bis, ujungnya adalah misalkan ini menjadi poin 1, misalkan di semester 1 atau semester 2, Pak Lukman. Jadi langkah ya, Prof. pendahuluan.
yang bahasa Pak Lukman ini ujungnya ada ujiannya kan? Ya. Ya, Ada ujiannya. sidang pra proposal istilah kita Nah, Prof waktu itu. pra-proposal. Karena Ya, setelah studi pendahuluan dia dapat semua pra-proposal, setuju gitu ya oleh tim penguji, setuju, Anda lanjut melakukan ya, penelitian. Nah, lakukanlah penelitian di sini. Yang mana? Ini nih. Nah, saya Nah, kira ini ini yang bagus juga bisa, Prof. ya, Jadi nanti kita skedulkan, barangkali ini bisa selesai dalam setengah atau 1 semester, Prof. ya 1 semester lah kira Pak Prof Amin. Nah, Karena 1 biar semester mereka fokus juga ke sini melakukan aja. ada penelitiannya. Kalau yang keekonomian misalkan ke survei gitu ya, ada surveinya atau juga kalau ada orang yang dari ketenagalistrikan ingin membuat satu misalkan eksperimen lah atau uji di laboratorium misalkan kan bisa saja terjadi atau di tempatnya atau dia kucuplik data. Nah, di wilayah sini nih sampai ini nih dari 5 sampai ke 9 Nah, ini Milan. Ya, gitu. hmm, Jadi, nah inilah mungkin sampai ke 9 ini semester 2 barangkali kalau dimasukkan. ya, ya. Baru di sini semester 3 ya, ya sampai Ya, ke presentasinya kalau 1,5 tahun. Itu kira-kira apa ya, yang eh, tambahan dari saya mungkin Pak Lukman bisa apa mensinkronkan apa yang tadi jadwalnya Prof Amin sudah ada jadwalnya tuh. ya. ya. Nah, cuma kesepakatan kita ini adalah tentang mata kuliah. Hmm, Eh, Mata kuliah ini yang wajib jelas ya, Prof Amin, yang ya, metode penelitian sama Dari kuantitatif. kuantitatif. Ya, Nah, yang lain ini mau kita wajibkan nggak bentuknya apa? ya, Atau ya, ya, misalkan karena kita ada eh, apa RPL ya, Pak Lukman, apa rekognisi pembelajaran lampau. Bisa juga misalkan teman-teman yang punya pengalaman di bidang misalkan renewable energy gitu. Dia ngambilnya ke jaringan cerdas renewable energy itu seolah-olah sudah direkognisi gitu. Bisa juga kalau memang kita mewajibkan atau ada dia untuk apa eh, mata kuliahnya. ya, Kira-kira gitu usulan saya. Ini tinggal ini aja apa si mata kuliah ini ya, Prof. teknisnya seperti apa kira-kira. Jadi saya udah nangkap maksudnya. Ya, Jadi sisa kita menyesuaikan. Jadi betul mungkin betul. disusun ulang apa lumpangin anunya. Disusun ulang dulu kegiatan atau program semester satunya. Lebih fokus ke ya, betul. sampai Yang timeline-nya kepada tadi, Prof. barangkali langkah langkah yang kemana yang tadi? Sampai langkah ke-7 atau langkah ke-8 tadi ini ya? Langkah ke-7. Kalau pra proposal langkah 4 barangkali ya, Pak Lukman Sampai ya. 4, Prof. Ya, Iya, pra Pendahuluan. proposalnya. Langkah iya. Nah, keempat. Sampai 4 itu pra proposal, betul. Iya, kalau gitu cukup Betul. langkah keempat aja dulu, Prof. Iya, ya, ya. Kalau mereka sudah membuat sampai langkah keempat, jadi mungkin bisa dilakukan paralel sambil ada ceramah yang kita sebut Ya. mata kuliah tadi tetap muka, supaya Hmm, memperkuat wawasan dia juga. betul, betul. Itu iya, penting Jadi menurut saya. bisa saja mata kuliah yang kita selenggarakan ini semester pertama, ini juga paralel kalau bisa ini Prof, metode penelitian itu kita ganti kegiatan ini aja. Ya, ya, Jadi metode penelitian, metode kuantitatif, khusus metode penelitian, kita ganti menjadi kegiatan ini Prof, menyiapkan sampai yang langkah keempat ini. betul, betul. Jadi ini mata kuliah metode penelitian ini kira-kira mereka belajar memahami ini Ya, gitu jadi melalui sambil ini. mata kuliah yang lain dia ikuti ada ceramah, Ya, tapi dia ya. menyiapkan juga ini Prof, berarti ini bisa selesai sampai sudah seperti proposal ini. Ya, kalau dia lakukan jadi boleh saja misalkan eh, kalau tadi bisa saja di sini atau di insert Pak Lukman. Kalau ini kan iya, urutan Prof. utuh gitu ya. Andai Iya, kata kita ada proposal, misalkan pra proposalnya ada di mana? Misalkan di sini antara langkah 3, antara langkah 4, misalkan iya. Paknya gitu ya, dia baru review paper ini ada di sini nih, Ya, nih Di awal. ya ini ya.
Itu Ya. proposal dia. Dia memahami tentang masalah ini. Kemudian berikutnya adalah proposal. Jadi dia sudah proposalnya itu dia sudah punya ini ada hipotesisnya. Kemudian dia sudah mulai mempunyai bagaimana pendekatannya. Ini Ya, metodologinya, gitu kan? metodologinya. Metode yang dia Ya. pakai untuk menyelesaikan masalah Ya, yang betul. dibahas. Apa saja variabelnya, kemudian sumber datanya apa, menyusun instrumentasi. Nah, sampai di sini itu adalah sebetulnya proposal dulu. Betul, betul. Ada proposalnya, disetujui, mungkin paralel. Proposal setuju, dia lakukan nih. Nah, baru penelitiannya berjalan. Kalau Ya, itu terjadi, kalau jadi eh, pra-proposal itu harus ada di semester 1. ya, Pra-proposal gitu bisa di semester 2. ya, Kemudian baru utuh tesisnya di semester 3. Kira-kira gitu. ya. Jadi kalau melihat ini, Prof, Ya, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah proposal ini karena kalau bab betul. 1 itu kan perumusan masalah. Ya, ya, Kemudian bab 2 itu kan literatur dan hipotesis. Jadi 4 dan 4 ya. ini bab 2. Kemudian bab 3 itu adalah metode analisis pendekatan yang Metode. digunakan untuk menganalisis langkah 5. Ya, Jadi saya ya, melihat ini udah bagus. Jadi inilah yang kita bisa masukkan ke dalam metode penelitian, Prof. ya, ya. Boleh, Nah, boleh. sedangkan Silakan kalau aja. proposal sudah jadi, nah ini kan sisa result and discuss tadi mengumpulkan data kan Betul, sesuai betul. dengan instrumen analisis data ini sudah bab 4 hasil dan Ya, pembahasan. ini udah sampai sini selesai Nah, sebetulnya. bab 10 kan Iya. kesimpulan Hmm. dari bab 4. Cuma berikutnya dia istilah bikin menyusun laporan tadi dari Jadi daftar sampai ke ini gitu. betul betul. Ini sistematikanya dia udah dapat ya. Dan Ya, sudah, Prof. se- Tapi eh, mungkin eh, gini, Prof, yang dimaksud menyusun laporan ini adalah ya, laporan format tesis yang kita sesuai standarisasi. ya, ya, Tapi itu pun sebenarnya pada saat bab 1, 2, 3 sebenarnya udah menyusun laporan juga. Bab 1, bab 2 sampai bab 5 itu sebenarnya sudah bentuk bagian daripada laporan itu, Prof. ya, Iya. ya, Jadi mungkin dimaksud di sini menyusun laporan berkaitan hasil hasil penelitiannya, Prof, yang bab 4 itu. ya. Oke. Jadi hasil penelitian yang saya tangkap kalau mengikuti alur dari atas, Ya, menyusun ya, laporan ini adalah laporan yang dimaksud di sini hasil penelitian yang datanya yang dianalisis tadi. ya, ya, Tetapi laporan tesis itu sendiri sudah mulai di langkah 2, rumusan masalah bab 1, literatur dan hipotesis, itu adalah langkah 4, metode analisis ya, langkah 5. Ya saya kira udah bagus, Prof, dan inilah yang diajarkan memang dalam metode penelitian kan begini memang isinya. ya, ya. Betul, betul. Oke, Iya. oke. Jadi Sudah gimana, sinkron, Pak? Prof, sudah sinkron ini kalau Ya, menurut saya. ya, ya, Tapi ini nanti dimasukkannya di mata kuliah metode penelitian, Prof. ya, ya. Ya, ini memang metode penelitian, artinya Ya, memang kita melakukan ini. Jadi ya, Bravo itu adalah menggiring mahasiswa menghasilkan tesis yang baik melalui ya, mekanisme ini kan gitu. betul, betul, Nah, betul, salah satu yang persyaratannya juga betul. eh, harus punya jurnal yang kita Ya, tentukan. Jurnal itu apakah Sinta kalau nasional misalkan Sinta 1 2 misalkan ya ini. Kalau internasional cukup misalkan Q4 misalkan gitu. ya, Yang membedakan itu adalah dengan yang reguler itu. Jadi kalau reguler tidak diwajibkan, cukup membuat jurnal misalkan asal apa submitted kan kita berarti gitu. submitted. Tapi kalau Bravo by research memang dia harus kuat di situnya Ya. dan Jadi wajib. kembali lagi tadi, Prof, yang Prof jelaskan ini langkah yang kelima ini pendekatan itu relevan dengan metode kuantitatif, Prof. Jadi nanti Ya, ya, diperkuat oleh metode kuantitatif ini kan bagaimana memilih pendekatan ya disupport nanti oleh kuliah yang diberikan pada saat belajar metode kuantitatif. ya, Sedangkan ya, studi pendahuluan, jurnal-jurnal tadi, penelitian sebelumnya, ya itu disupport oleh mata kuliah konsentrasi nanti karena setiap satu mata kuliah
6 jurnal. Ya, ya. Ya, jadi saya kira ini saling terkait, Prof, metode penelitian dengan metode kuantitatif dan konsentrasi yang dia ikuti. Ya, ya. Oke, oke, baik. Eh, setuju lah, Pak. Ya, Ini. jadi saya sudah melihat ini, sepertinya dia ini fokusnya di dalam mata kuliah metode penelitian, Prof, di sini. Ya. Dia di metode penelitian di sini. Jadi mungkin lebih banyak nanti waktunya di sini diberikan, jadi bukan kuliah, jadi selama 1 semester ini, nah ini kegiatan ini semua, Prof. Jadi tidak usah ada ujian, tapi produknya aja yang kita harapkan. Jadi itu yang dinilai sebagai UTS dan UAS. Kemajuan kemajuan langkah ini, langkah 1 sampai langkah Ya, 4. ya, jadi di semester 1 itu kan kita memberikan ilmu utuh, Prof. Amin, tentang metodologi penelitian. Ya, Prof. Kan kita memberikan memang knowledge tentang metode penelitian, bagaimana langkah 1 sampai langkah 12 dilakukan, kan gitu kira-kira Ya, metode betul. penelitiannya itu. Nah, sekarang setelah dia mempunyai kemampuan metode penelitian, maka dia harus menerapkan ini kan Pak Rohmin. Ya, Di menerapkannya di mana? Di semester 2 gitu. Sebenarnya di semester 1 tadi gagasan Pak Lukman adalah ada praproposal. Seiring paralel dia ilmu mendapatkan metode penelitian, dia juga menyiapkan proposal atau ya, maaf, usulan proposal atau praproposal menurut Pak Proposalnya. Lukman. Nah, praproposal ini adalah ya intinya sih tadi pemikirannya sampai ke langkah 3 lah kira-kira gitu. Dia punya ya. bahan, istilahnya punya bahan untuk diajukan sebagai penelitian gitu. Oke, Nah, oke. kemudian masuk semester 4, mulai dia betul-betul melakukan penelitian. Itu maksudnya, mulai melakukan penelitian. Mungkin diawali dengan proposal dulu sebelum melakukan penelitian. Ya, ya, betul. Proposal yang sudah utuh. Nah, itu dibimbing oleh dosennya. Setelah utuh proposal dia, bisa saja proposalnya kan tidak harus 1 semester ya Pak Lukman. Misalkan Ya, 3 bulan, setengah Ya, semester bisa. di UTS itu dia udah siap proposalnya. Proposalnya diuji proposal. Ya, misalkan di situ. Nah, sehingga setelah dia dianggap eh, eh, proposalnya bagus, dia melakukan penelitian. Ya, Nah, penelitian itu menurut hemat saya belum bicara tentang bab-bab, Prof. Amin, mohon maaf ini agak bedanya gitu. Ya dia neliti aja. ya, ya, ya. Dia belum berpikir menulis bab 1, 2, 3, 4. Tapi dia selesaikan dulu penelitiannya. Setelah dia Ya, punya bahan penelitiannya, dia selesai lakukan langkah-langkah analisisnya, baru dia menulis ya, ya, ya. utuh. Jadi menulisnya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, Itu ya, ya. kira-kira jatuhnya mungkin di semester 3 Ya, ya. itu. Kalau begitu, Jadi saya tahapannya mencoba bukan menangkap, ya. saya mencoba menangkap alurnya Prof tadi. eh, Kalau begitu, mahasiswa belum membuat dalam bentuk bab 1, 2, dan 3 seperti tadi, belum tapi Prof. lebih Ya. kepada yang mengikuti langkah ini, hanya bentuk formatnya barangkali, Prof. Apakah kan bagaimanapun, kalau dia membuat perumusan masalah melakukan penelitian, apakah cukup dia mengetahui saja atau dia membuat suatu tulisan atau apa, Prof? Kira-kira. Kalau penelitian tuh ya dia meneliti objeknya Pak Prof. Amin. Jadi, Misalkan sekarang saya meneliti tentang eh, apa pengembangan PLTS misalkan ya, pengembangan PLTS di satu wilayah misalkan gitu. Misalkan pengembangan PLTS di gedung bertingkat di industri misalkan. Nah, apa yang harus saya lakukan Pak, untuk meneliti itu gitu. Dia datang ke eh, pertama adalah dia harus tahu dulu apakah pendekatannya pakai apa. ya, 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 Misalkan pendekatannya dia pakai metode apa? Kalau dia aspek ekonomi apa ada aspek tekno ekonomi kan harus teknonya apa basisnya. Dia harus mampu berhitung menentukan bahwa berapa permukaan di industri itu yang bisa dikonversi menjadi listrik itu keteknikan.
Ya. Dia kan harus mendapatkan data tentang industri itu. Nah, itu dia melakukan penelitian gitu. Kemudian aspek ekonominya, ya dia juga harus mempelajari bagaimana eh, apa untuk mendapatkan apa ROI-nya atau minimal Ya, payback period dan semuanya. ya. Nah, itu kan dia menentukan variabel sama sumber datanya. Nah, itu menurut saya neliti belum Ya. bisa ngomong dulu bab dua bab berapa dia. Jadi dia Ya, belum belum. prinsipnya belum ada dokumen formal, Prof ya. Masih Menurut saya catatan belum. penelitian aja. Ya, dia neliti, udah punya bahan. Setelah dia punya Jadi bahan, bahan-bahannya aja, apakah berupa dokumen atau berupa catatan atau berupa foto ya, dan lain-lain kan gitu, Prof ya. ya, baru dia Referensi. menyusun laporan bab 1 sampai bab 5-nya. Iya, Masih kurang ya dia bisa, "Oh, ini data kurang." Dia balik lagi ke industri itu untuk mendapatkan mencari data lagi misalkan. ya. Gitu. Paham, Prof. Jadi saya kira inilah yang kita perlu, gimana baiknya ini kalau kita memanfaatkan waktu kita ini yang mahasiswa yang sudah ada, Hmm. apakah kita memberikan dulu 1 kali atau 2 kali sosialisasi ya, Prof? Eh, Mungkin kita lihat ke eh, coba semester 1 tadi Prof Amin yang punya Jadwal tadi, Prof. Amin. jadwal tadi. Ini, Nah, ya Ya, ini kan eh, sudah bagus ya Prof Amin. Kita ingin ya, masuk pertama matrikulasi itu kan. Kita ya. eh, Minggu mungkin pertama. matrikulasi itu menurut hemat saya Prof Amin sudah 3 sesi Prof. Artinya 3 sesi itu ada orang yang bicara tentang konsentrasi teknik ketenaga listrikan, ada bicara tentang ekonomi dan bisnis, ada bicara tentang energi apa? Ini Prof, tiga-tiganya ini. terba- Dalam seminggu, Ya, tiga-tiganya bergantian. itu dalam seminggu ya, berarti seminggu 3 kali ya? Jadi seminggu ini 3 orang bergantian, Prof. Misalnya Prof seperti yang lalu mengambil yang Ya, nomor 2, ekonomi bisnis. ya, Kemudian keteknikan Pracipto yang energi terbarukan, Prof Samsir. Jadi dalam seminggu ini oke, dilakukan 3 hari, Prof. ya, ya. Nah, setelah dia mendapatkan ilmu itu, maka dia kan memilih tuh, Prof. Ya, betul. Minggu kedua dia Dia memilih, kan Prof. memilihnya di berapa ini apa? Di di kapan dia akan memilih? Ya. Jadi pada saat minggu kedua kita berikan format, mereka di format itu ngisi, saya maunya konsentrasi Hmm. A atau B atau C, kira-kira gitu, Prof, di minggu kedua Ya, ini. ya, setuju. Jadi mungkin sampai ini Kak Prohamin biar dia mencoba ini sampai kalau lihat di sini M3 tuh April 24 sampai minggu ketiga. Ya, Jadi dua Prof. minggu dia mikir kali ya setelah Boleh, Prof. Satu, karena dia dua, enam, di tiga. minggu 4 kan perkuliahan tuh Ya. istilahnya. Perkuliahan short lah, short kan ini short maksudnya. Ya, 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 jadi 1 semester. Nah, ini kan ada di atas ada metodologi penelitian. ya, eh, Targetnya ujungnya adalah praproposal. Jadi semester ini misalkan di M2 itu dapatnya praproposal sesuai dengan ya, apa Pak Lukman gitu Pak Lukman. ya, 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 ya. Prof. Yang tadi, jadi metode penelitian mengikuti langkah-langkah tadi, Prof. Ya, Ya, betul. tapi itu pertemuannya Prof. Amin mungkin yang di K3 itu, yang untuk M1 sama M2 itu kayak mundur, Prof. Amin. Ya, kita setelah dia mundur atau mundur ke kanan kan? Ke kanan maksudnya kan? Ya, ke kanan, Prof. Iya, sebab M2 sama M3 itu kan kita libur, libur Lebaran kalau nggak salah itu. Agak sulit nanti itu. Ya, di sini masih ada waktu luang yang kesananya Masih masih banyak, banyak. iya, betul, betul. Masih ada ya. Oke, Masih oke, banyak. oke. Kita mundurkan semuanya. Ya, ya. Karena di dalam seminggu ini, Pak, seminggu itu kan 5 hari ini kan kanan bisa kita Oke, baik, baik. kita bisa geser. Yang penting Oke. dulu langkah yang tadi itu kita arahkan masuk di dalam metode penelitian. Ada Ya, unsur keilmuannya dulu, ilmunya metode penelitian itu sendiri apa, baru kita arahkan ke tadi langkah-langkah 1 sampai langkah berapa Ya, itu. ya, ya, Metode kuantitatif ini bisa berjalan secara umum, Prof, karena dia memperkuat nanti metode analisis yang dia mau pakai. ya, ya. Ya.
dapat ilmunya lah ya, tambahan Nah, ilmu. begitu juga konsentrasi 3 mata kuliah ini, itu juga memberikan wawasan dia mengenai konsentrasi yang dia pilih. Oke. Nah, Nah, teknisnya tapi gimana? juga Sekali ada lagi, Prof. review Amin, jurnal. teknisnya yang mata kuliah gimana? Nah, kalau di mata kuliah konsentrasi ini, Prof, tentu ini kita yang pertama tadi selalu ada unsur review jurnal, penelitian terdahulu. Karena ini kan Ya, sifatnya masih gabungan satu kelas, belum tidak sama kalau nanti dengan pembimbing face to face, kalau ini masih gabungan. Jadi keilmuannya dari mata kuliah konsentrasi ini diberikan, tapi juga ditunjukkan mahasiswa sudah mulai secara mandiri mereview jurnal yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh dosen. ya. Oh, bukan mata kuliah itu ya, bukan kuliah gitu ya. Jadi kuliahnya yang pertama ilmunya Prof, 2 session Jumat dan Sabtu. Kemudian 1 sessionnya itu diberikan tugas jurnal secara individu yang mereka lakukan review. Ya. Jadi Jumat Sabtu itu selalu akhirnya ada tugas review mahasiswa yang dia bisa kerjakan dalam 2-3 hari. Minggu depan kuliah dapat lagi jurnal 1 lagi untuk dia review. Minggu Berarti depannya ini berarti ada pertemuannya itu yang sebelah kiri 16 kali ya? ya total Prof, karena ini K3 kan 3 session. 2 dosen, 1 mahasiswa. Ini juga minggu ke-1 ini bulan Mei, Jumat Sabtu, itu 3 session juga Prof. Jumatnya 1, Sabtunya Ya, 2, 1 dosen, 1 mahasiswa mandiri. ya, tapi maksudnya tetap bahwa pertemuan dengan dosen sebanyak 16 kali kan gitu, Prof. Amin? Tentu dengan dosen karena sekalipun dia tidak ada kuliah di sini, tapi dosen yang membuka dulu, memberi pengantar, memberikan jurnal Ya, apa yang dia lakukan. Baru ya mahasiswa bahasanya, dilepas mohon untuk maaf Pak mandiri. Amin, berarti itu bahasanya tatap muka itu walaupun dosen introduce. Nah, Ya Prof. persoalannya bahwa konsepnya Pak Lukman itu mata kuliah kalau tidak salah Tatap 4 muka kali. berkurang. Ya, Pak Iya. Lukman, 4 kali, jadi bukan 16 kali. Bisa nggak? Atau gimana Pak Lukman? Untuk ini kan Ya, sama ya, saja seperti kuliah biasa, cuma diperas waktunya kan gitu, waktunya ya. aja. Jadi Nah, kemarin itu rencananya Prof. Amin apakah masih dimungkinkan, misalkan satu mata kuliah 51 misalkan, operasi dan kendali itu hanya maksimal 4 kali, Prof. Bisa, bisa. Karena ini kan masih program Pak, jadi bisa saja Iya, 4 kali pertemuan total dari UTS dan UAS. Jadi satu session aja di sini, minggu keempat satu iya, session, minggu sini satu satu sesi session, saja. nanti di minggu ini satu session, jadi satu session aja. Iya, Jadi lebih banyak ke mahasiswanya yang betul. eh, Jadi mandiri. nanti untuk pelaporannya di PDDikti nanti, kita kemarin sudah saya minta, nanti staf itu yang akan mengatur di tatap muka inputan di simpatinya, Prof. Amin. Jadi tetap kita distribusikan sebanyak 16 kali untuk pelaporan. Ya, ya, jadi itu nanti masalah intern kita kan, Ya, masalah intern betul, kita. betul. Tetapi yang kita buatkan di dalam sini yang memang program yang kita mau buat sebenarnya Ya, langsung kita ganti aja nanti di sini. Misalnya di sini cuma K1 aja. ya, Jadi 1 kali ya, tatap muka, kemudian 1 kali untuk mahasiswa mandiri. Kan ada istilahnya di dalam aturan dikti itu, mahasiswa bisa 1 sesi itu dianggap belajar mandiri. ya, ya, setuju itu. betul. Jadi misalnya 2 session, 1 kali dosen mengisi, setelah itu 1 session di mahasiswa secara mandiri belajar untuk menggali apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi dihitungnya 2 Ya, session. Prof. Amin, saya usul gini Prof. Amin ya. Jadi Ya, eh, tatap muka itu 4 atau 5 kali lah, Pak Lukman nanti kita atur. oke. Misalkan tatap muka pertama, misalkan anggap topik 1 ya, tatap Oke. muka mata kuliah operasi dan kendali sistem tenaga listrik. Lalu eh, tatap muka 3 kali tatap muka itu sebetulnya kita selalu menulis tatap muka sebetulnya ya tugas mahasiswa itu Ya, betul. 3 kali pertemuan. Ya, Tidak harus ada dosen, tapi dia absen bahwa dia melakukan gitu.
betul, betul, betul. Bukan. Jadi dia masuk di dalam boleh juga sih Pak. Saya nggak tahu Pak Lukman apakah dosen mengintroduce atau tidak usah. Artinya nanti Ya, setelah itu topik 1 diberi tugas tiga pertemuan. Iya, Kemudian ketika masuk di topik 2 itu adalah tugas mereka 3 kali itu gitu ya, eh, apa 3 pertemuan itu dikumpulkan di saat topik 2. Nah, topik topik ya, kedua. 2 disampaikan lagi, kasih lagi 3 kali pertemuan gitu ya, ya, tiga kali pertemuan tugas. Masuk lagi T3. iya, T3 dapat tugas sehingga nanti ketika masuk ke mungkin pertemuan kelima itu UAS gitu bahasanya. Tapi iya, UASnya bentuknya adalah hasil pengumpulan tugas tadi gitu, iya, iya, penilaian. Jadi 16-nya tetap Pak Lukman gitu kan, Pak Ya, Prof. Prof. betul. Tapi tatap mukanya hanya 4 atau 5 kali. Boleh, Ya, boleh. Ini sedikit tambahan informasi aja, Prof. Jadi yang di Telkom itu ada 3 kelasnya. Salah satu kelasnya itu untuk seluruh Indonesia. Ya, Dosen itu hanya 4 kali, Prof. ya, ya, Pertama awal kuliah, kemudian yang kedua akhir sebelum UTS, kuliah terakhir itu dihitung yang ketujuh. Kemudian nanti ya, di sebelum UTS juga begitu, awal dan akhir. Jadi dosen itu cuma 4 kali aja. ya, ya. Setuju itu. Jadi, Jadi nanti kita 4 kali itu jangan sekaligus dihabiskan di pertama, Prof. oh Barangkali gitu. ya, boleh. Jadi ada di satu, kemudian setelah beberapa kali mandiri mahasiswa, ada lagi satu nanti sebelum UTS. Kalau Di, saya pikir gini, Prof. Amin, maaf ya. Jadi kalau kita mau mengejar 16, anggap aja 16 pertemuan lah, anggap saja. ya, Prof. Jadi di pertemuan 1 ini nggak bicara minggu ya, tapi pertemuan ya. Ya, P1, Prof. P1. ya, P1 pertemuan 1 sampaikan apa yang oleh dosen tersebut untuk Ya, P1 itu. ya, ya, Maka tadi yang sama seperti urusan tadi, bahwa P2, P3, P4 itu tugas. ya, ya, betul. Tugas yang dikumpulkan sebetulnya bisa masuk karena kita pakai Teams, masuk ke Teams di Ya, jadwal di saat P4-nya. dikasih jadwal, Prof. Batas waktu. Jadi minggu depan harus selesai Betul. karena ada lagi tugas minggu Ya, depannya. nah jadi bisa terstruktur juga, bisa tugas minggu 1, tugas minggu 2 misalkan, tugas Boleh, minggu Prof. 3. Jadi atau bisa juga Nanti pertemuan lagi di P P2. P P5. Ya, P5. ya, Tugas tuh dianggap pertemuan gitu, dianggap ya, ya, tapi ya, ya. kita ketemu. Jadi Jadi sebelum nanti dapat pertemuan tuh berikutnya, tugas pertemuan sebelumnya selesai, gitu, Prof. ya. Jadi sebulan sekali ketemu gitu Kapal Lukman ya. Ya, Sebulan Ya, sekali ya, Bro. boleh, ketemu. boleh. Jadi kita buatnya 4 bulan, sebulan sekali ketemu dosen. Ya, 3 kali tugas. Ya, tapi secara pedidikti jelas bahwa memang 3 kali itu pertemuan secara apa ya istilahnya ya Ya, tugas tugas mandiri, Prof. tugas Ya, mandiri tugas gitu. mandiri. Iya, tugas mandiri. Iya, Saya kira iya, itu kali lebih ini ya. iya, Jadi target Pak Lukman 4 atau 5 kali mungkin silakan Pak Lukman ya nanti di Ya, baik, Prof. pertemuan untuk masing-masing kuliah ini. iya. Saya kira itu ya. Kemudian yang nomor 1 ujungnya tetap Pak Lukman saya setuju ada diakhiri dengan ujian pra-proposal gitu. Sidang pra-proposal, Prof. Sidang pra-proposal. Jadi Iya, setiap semester tuh ada sidang. Walaupun cuma berapa? 3 orang kan kali. Jadi pembimbingnya 2 eh, penguji barangkali gitu ya Pak Lukman ya. Gimana iya. sih Kak, rencananya? Kemarin tuh calon pembimbing, Prof. Hmm? Itu aja yang menguji. Jadi kan Oh, belum sampai ke pendamping proposalnya. aja ya. Ya. Iya, Menurut saya mending ada pendamping Pak Lukman. nggak apa-apa. Baik, Prof. Kita Jadi ada tambahkan nanti, Prof. memberikan masukan dari apa? Dari sebagai alat kontrol aja. Satu orang Ya, nggak apa-apa. baik. Misalkan bimbingan saya, misalkan nanti karena larinya ke aspek ekonomi dan bisnis, saya minta Prof Amin bantu untuk memberikan masukan. Ya, Jadi ya. di di akhir semester 1 itu pra proposal, nanti memberi Baik. masukan kan gitu kan? Ya, Tapi dia masuk di mata kuliah metode penelitian ya, Prof, ya, yang Prof maksud tadi kan? Ya, terserah Pak Luban mau masuk di mana nih, mau ya, metode bisa penelitian masuk boleh.
bisa masuk di mata kuliah metode penelitian, Prof. Oke, sip kalau Iya, gitu. Oke, itu sepakat ya, Iya, Bapak? sepakat Prof. Ya, Jadi yang penting semester ada satu, nama mata kuliahnya tadi. Jadi ya. kalau dia ujian, dia di situ dia kreditnya tercatat, Prof. Oke, sip. Itu semester satu. Semester Iya, dua, next, mungkin Prof. Amin kita bahas sekalian. Nah, ini nah, semester 2 ini jadi eh, sesuai dengan Pak Lukman, apa tuh Pak Lukman di ini? Jadi kegiatan eh, jadi semester 2 nanti luarannya itu ada dua, Prof, yaitu proposal sendiri sama ya, jurnal. proposal sama jurnal ya. Iya, Oke. Nah, berarti dia eh, ada bagaimana proses proposal, gitu ya? Proses proposal iya, itu prosesnya apa? Misalkan kalau mau mengacu kepada tadi yang metode penelitian saya, yang saya sampaikan, maka eh, jadi si mata kuliahnya istilahnya itu adalah proses mendapatkan proposal. Jadi sistematika proposalnya seperti apa? Proposal ya, belum tesis, iya, gitu kan? Mengerti permasalahan muncul gitu kan? iya, iya. Tujuannya, terus kemudian dia harus mampu membuat satu hipotesis menurut saya. Kemudian juga pakai eh, apa? Pendekatannya pakai apa? Menyelesaikan masalah yang mau dia pakai apa, terus variabel. Kalau menurut saya sih pakai yang tadi, yang apa, iya. Yang yang 5, 6, 7 sampai 9 ya, tadi, Prof. Iya, iya, iya. ya, jadi ujungnya proposalnya kapan Pak Uman? Di UTS itu proposal, Di harapan kita di UTS itu udah proposal, Prof. UTS proposal, Iya, ya UTS. kan? Nah, kemudian Di UTS di semester pertama ya? Semester kedua, Prof. Oh, semester semester kedua, kedua. semester kedua nanti ditaruh aja Prof Aminullah. Jadi UTS itu adalah Ya, proposal. Mungkin Setelah kita kasih proposal, nama, Prof. ya, Namanya mungkin kita kasih proposal atau pratesis. pratesis, bagus iya, juga bisa, pratesis bisa, ya. Prof. Ya, Dari kita pratesis, nama. Jadi nanti kalau apa ujiannya UTS-nya ujian mata kuliah itu, Prof. betul, setuju, setuju. Kalau gitu namanya yang di yang semester satu jangan pra proposal. Kalau ada pra harus ada proposalnya kan gitu. Kalau udah aja proposal aja. Jadi semester satu kita kasih metode penelitiannya enggak usah ya, Prof. Langsung sendiri selain dari metode penelitian ada proposal ya. Enggak, metode penelitian itu apa? Tetap nama mata kuliahnya, outputnya, UASnya Proposal. adalah proposal, Nah, betul, proposal betul. Oke, penelitian. oke, Prof. Paham, paham. Nah, kemudian baru di semester 2 ini di UTS-nya Pratesis, adalah itu pratesis. pratesis ya, ya. Oh, Pratesis, setelah ada pratesis, paralel dia melakukan penelitian apa? Penelitian lanjut karena udah ada penelitian lanjutkan untuk menuju tesis. Nah, itu apa? Tadi membuat jurnal. ya, Iya, Membuat jurnal kan bisa diturunkan bagaimana sistematikanya. Jadi bimbingan penyiapan draft jurnal gitu kan. Bimbingan iya. satu, bimbingan dua, bimbingan tiga, boleh bentuknya apa. Sehingga di UASnya nanti di terakhirnya adalah eh, keluarannya adalah itu apa tadi, Palman? Proposal sama submit jurnal, Prof. Proposal. ini yang 9-10 ini kan. Kan Iya, ada 9-10 ini, bimbingan penyiapan Betul. draft jurnal dan Ya, submit nomor 10 hasil penelitian jurnal. ya, ya, gitu. Cuma di Tapi dia atasnya mungkin melekat di nggak 10. Hah? pradisertasi terpisah ya, Prof ya. Kenapa, Prof Mit? Kan kita di semester 2 ini kita kasih nama mata kuliahnya Pratesis. pratesis. tesis. Ya, Kemudian yang kedua eh, penyiapan jurnal barangkali atau apa namanya ya. penulisan penulisan jurnal. Penulisan jurnal kan sekarang kita itu ada penulisan, Prof, mata kuliah penulisan Ya, artikel. Nah, kita kasih di sini penulisan dan publikasi jurnal, penulisan jurnal aja. oke. Kalau kalau dia eh, sebagai mata kuliah apa penulisan jurnal, Prof Amin, maka ada mata kuliah publikasi. Ya, Jadi
dibedakan. Kalau penulisan jurnal itu bagaimana cara membuat Nulis. jurnal. Sementara publikasi, ya submitnya dia sudah Sudah final udah ada jurnalnya untuk nilainya. submit. Hmm. Nah, cuma kita harus sepakat di semester 2 ini. Ketika ada mata kuliah publikasi, bagaimana statusnya? Apakah accepted atau submitted? Kalau eh, submitted, karena menentukan nilai nanti. Ya, ya. Gitu. Supaya Kalau tidak berlarut mahasiswanya, Prof, mungkin ya, kita ambil submitted aja dengan catatan. oke. Nanti di Ya, ujung kita tunggu, tidak boleh selesai ijazahnya diambil kalau belum submit bulan publikasi. kalau menurut saya gini, Prof. Amin. Jadi semester 2 itu submitted oke. Submitted misalkan di Sinta atau apa di Scopus misalkan, itu menentukan nilai. Ya, jadi publikasi 1 menentukan nilai. Di semester 3-nya baru ada publikasi 2. Bahasa saya 2 sebenarnya sebetulnya. Artinya yang tadi submitted sudah accepted, kan cukup waktu tuh. Oh Ya, ya, ya. Jadi nggak usah nunggu. Dan memang begini, kalau kita memberikan hanya sampai lulus itu, menunggu dia setelah masa ijazah, ini nggak ada bedanya dengan yang reguler. Menurut saya kekuatan di sini, kekuatan namanya Bravo ini adalah lulus dia sudah accepted. sudah accepted. Ya, Ya, nah, Prof. Nanti kita sekalian jurnalnya jurnal apa? Sinta berapa gitu, Ya, Prof. betul, betul. Atau kalau yang internasional di luar Sinta, ya mungkin indeks apa gitu kan banyak tuh indeks-indeks, Prof. Yang Ada menentukan DG, ada itu apa, jadi kita bisa ya, yang bekerja sama lokal juga banyak, Prof. Jurnal internasional bekerja sama, jurnal lokal yang seperti DOAJ ya. itu bekerja sama banyak. Eh, itu tuh ada ininya, Prof. Amin. Kita membuat kriterianya dulu, ya. Kriteria itu maksudnya untuk membuat. Jadi kalau dia sah-sah saja, misalkan mahasiswa itu saya nggak apa-apa lah Amin atau B plus. Nah, B plus itu di jurnal mana gitu. Itu yang apa? Yang perlu kita Ya, eh, tingkat kesulitannya, sepakati. Prof. Ya, betul. Iya, ya. Kalau dia Scopus ya tentu bisa dikasih nilai A, Prof. Nah, maksud saya gitu. Jadi nanti ketika dia di semester 2 ini dia eh, mungkin bahasa saya salah ya, bukan publikasi 1. Pesan publikasi 1 itu seolah ada 1, ada nomor 2. Tapi sebetulnya publikasi status submitted maksud saya gitu. Ya, Cuma betul. kan penulisannya di sini kan tidak mungkin ya ditulis publikasi it. submitted gitu. Nah, Ya, jadi bahasa saya publikasi 1 sementara ini. Ya, Publikasi publikasi 1 di semester 2 statusnya submitted, maka dia sudah bisa dapat nilai. Jadi ya. ada nilainya Pak Lukman di situ. iya, Dan dia Kemudian, sebagai penulis pertama ya, Prof ya. oh iya, iya, kalau dia dapat risetnya, Nah, misalkan dapat kemarin itu ada yang nanya, bagaimana kalau kami berdua, yang satu penulis pertama, yang satu penulis dua? Saya bilang, tidak boleh penulis pertama. nggak, nggak boleh kalau ini harus menulis pertama, Nah, dosennya yang membimbing penulis kedua. menulis kedua, iya, atau menjadi apa author apa correspondent Ya, author. koresponden author. Karena nilainya sama, Prof. 50-50. Ya, jadi disebut aja correspondent author. Ya, Nah, yang kedua boleh, tapi untuk nambah apa? Nambah apa? Pengalaman aja, nama dia aja gitu. ya, Tapi ya. bukan menyelesaikan kewajiban dia gitu. Dan mungkin diarahkan juga gini, Prof, jurnalnya itu relevan dengan disertasinya, yang penelitian tesisnya itu, Prof. Ya, ya memang sebaiknya begitu. Yang Karena jangan relevan. sampai mereka ada jurnal yang dia sudah buat yang lalu, lain topiknya, tidak relevan, Ya, itu yang dia masukkan. Ini kami sudah buat. ya ini saya belum bisa komentar itu karena eh, bisa jadi penelitiannya baru selesai di semester 3, Ah iya gitu kan? betul. Terus gimana Berarti setelah publikasinya? jadi
setelah jadi semester 3 baru bisa publikasi, Prof. Iya, sebetulnya gitu. Tapi saya berpikir eh, s- apa di semester 2 itu mungkin sudah mulai ada jurnal. Itu kan penelitiannya eh, paralel tuh, karena di semester 2 itu sudah meneliti kan, gitu ya Pak Lukman ya, udah mulai Iya, meneliti ya. saya meneliti, Prof. Meneliti itu sudah muncul, makanya setengah semester udah muncul proposal. Kalau udah proposal itu kan sudah cukup matang ya. Lalu Ya, dia lanjutkan di dalam 3 bulan itu penelitiannya paralel, dia juga membuat tulisan. ya, Tapi betul, penelitiannya betul. sudah ada, sehingga Jadi di akhir sebenarnya semester datanya, hasilnya dia sudah ada, jadi sudah bisa dibuat jurnal juga, Prof, sebenarnya. betul, Iya, makanya statusnya submitted. Nah, Iya, kita iya, iya. akui sebagai nilai gitu di semester 2. Di Jadi semester nanti 3-nya kita arahkan harus dosennya, sudah Prof. accepted gitu, karena Ya, dia ya, pasti ya. proses tuh. Proses harus apa dikoreksi apa semuanya. Yang kalau dia beruntung sih ketika submitted nggak banyak accepted. koreksinya, udah accepted, bisa saja, ya nggak apa-apa. Berarti di semester 3-nya dia sudah nilainya sudah ada untuk publikasi gitu. Menurut saya itu gitu Pak Pak Lukman, Prof. Amin. Iya, Prof. Ya, Jadi saya ulangi lagi, Prof, di semester 2 mata kuliahnya ada 3. Pertama pratesis, yang ya, kedua adalah penulisan karya ilmiah, yang ketiga ya. submit Publikasi, publikasi. Ya, 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 Prof, kita saya kira tulis cukup. publikasi status di dalam catatannya adalah status minimal submitted gitu. Jadi kalau kita hitung tadi, kalau rata-rata 4, Pak Lukman, kan tadi ada 5 kali 4, 20. Di semester 3 ada 3 kali 4, 12. Berarti 12 tambah 20 kan 32. Iya, Nah, kan kita mencari berapa kemarin? 54 ya? iya, Prof. Tapi kalau yang untuk distribusi mata kuliahnya kemarin sudah ada, Prof. Amin. Jadi itu sudah ada kayak seminar 1, seminar 2 itu sudah ada. Karena kita harus merujuk ke judul itu nanti. Oh iya, yang kemarin itu ya. Iya, yang kemarin itu udah matang, Prof. Tinggal nanti kita sesuaikan adalah luarannya nanti. Ya Berarti bagusnya Pak artinya Lukman, gini Prof. Amin, bagusnya gitu kita jangan apa setiap prodi berbeda lah gitu ya. Jadi disamakan, Prof. prinsipnya Iya, disamakan di atasnya, Iya. kemudian yang membedakan tuh tadi ya semester 1 nama mata kuliahnya. Tapi yang Jadi berikutnya 2, supaya 3 seragam, Prof. nggak sama. Aturannya pun Ya, seragam nanti. ya, ya. Jadi saya kira Pak Lukman ya, Prof. apa yang disampaikan Prof. Amin yang semester 2 sama 3 ini bisa disesuaikan dengan konsepnya Pak Lukman barangkali ya. Itu nanti Ya, Betul, betul, so- betul, selesai Prof. dikembalikan lagi ke kita. Inilah yang disepakati atau ini yang untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada mahasiswa. Ke semuanya Pak Lukman nanti ke apa? ya, Prof. Prodi. Jadi hasil yang rapat terakhir kemarin, Prof, waktu di Lebak Bulus, itu Ya, distribusinya sebenarnya sudah bagus, Prof. ya, Itu sudah saya ya, sampaikan ke semua prodi. ya, Tinggal luarannya kemarin belum kita sepakati. Luarannya tadi Prof sampaikan kan, ya. submitted, accepted, hanya itu saja, Prof. Oke. Tapi distribusinya sudah sesuai itu kemarin. Ya, ya. Oke. Kalau boleh ini, Prof, karena ini kan supaya kita menjadi seragam, Pak Lukman kalau bisa minggu ini sudah bisa sedikit keluar dokumen SK Rektor atau apa yang menyeragamkan itu masing-masing Ya, baik, Prof. Ya, setuju, setuju. masing-masing prodi, sehingga kalau bisa kita sudah mulai action di barangkali minggu kedua April kali ya, atau setelah Lebaran aja mulai ya, Prof. Kelihatannya nanggung nih minggu Habis Lebaran kayaknya, Prof. habis habis Ya Lebaran. mungkin yang setelah Lebaran aja. Kalau Ya, begitu ya memang sepertinya ya sampai 12 April kita belum banyak action. Jangan-jangan kita Atau, pertengahan atau April gini baru Prof. bisa. Amin, Prof. Amin, kan minggu besok itu mungkin gitu Pak Lukman masuk di dalam itu tuh matrikulasi saja. Kan sudah masuk ya. Karena nggak di mata kuliah juga kasihan juga mereka kan. ya bisa Matrikulasi aja matrikulasi dulu, bisa Prof, masuk, Prof. minggu pertama nanti. Ya, matrikulasi kemudian kan libur tuh Pak.
Oh iya, lebih baik saya awali aja dulu matrikulasi ya, Prof ya. Betul, setuju Ya, Prof. matrikulasi aja. Minggu Ya, pertama aja dulu. Jadi setuju, besok setuju. ini 1 April langsung saya apa namanya, panggil mereka dulu, sosialisasi, Ya, baru setelah ya, ya, disosialisasi baru kita tanggal-tanggalnya ditentukan di minggu pertama April itu, Prof. ya, ya, betul, betul. Biar mereka Jadi setelah matrikulasi ada waktu yang lama merenung untuk memilih konsentrasinya, Prof. betul, setuju, setuju. Saya kira gitu. Oke, dalam 1-2 hari Pak Lukman, saya kira Selasa harusnya bisa ya SK keluar keluar lah ya Pak Ya, Lukman. Ya, Prof. Kita, Biar karena punya itu pegangan semuanya. tonggak sejarah anunya di situ, Pak Lumang. Ya, ya, Apapun yang kita lakukan, kan kita ya, berdiskusi-diskusi, tapi gongnya itu di SK itu, begitu sudah keluar SK, semua orang harus patuh pada SK itu. baik. ya, setuju, setuju. Nanti lampirannya distribusi mata kuliah saja, Prof ya. Jadi pertama SK bahwa kita akan melakukan ini untuk seluruh prodi, kemudian teknis pelaksanaannya, mata kuliah dan lain-lain, distribusinya, kreditnya segala macam itu dilampirkan, Pak. Ya, ya. Tapi Prinsip tolong jangan dimunyikan seperti tadi yang diatur dalam sistem itu pendistribusian itu. Iya, enggak, Prof. Ya kita aja yang tahu karena Ya, ya kalau terbaca dalam dokumen nanti ada yang menanggapi lagi kan betul. seperti di ya, grup Jadi ya, kemarin. saya hanya nanti melampirkan adalah distribusi mata kuliah saja, Prof. Teknisnya tidak. ya, ya, Jadi dalam arti distribusi mata kuliah itu mata kuliah yang akan diberikan dengan bobot apa namanya jumlah pertemuan, KS. jumlah kreditnya sehingga pas melewati 54 itu kan Iya, angka kreditnya iya, kan. betul. Kalau tidak salah kemarin itu penelitian 20 dengan langkah-langkah mulai. Jadi kalau ini kita sudah Iya, dapat 5 tambah 3 kali 4, berarti 8 kali 4, 32. Berarti sudah 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 52, sisa 2 lagi yang mau ditambah. ya, ya. Kalau 5, ya. Kan Ini 5 kan tambah 3 tadi Prof, 8. Jadi 8 kali 4, 32. ini Kalau kan tidak salah kemarin lima tesis mata total kuliah, itu Prof. 20. Nggak, udah ya nanti kemarin ada aja seminar satu Prof. sampai 5, Prof. Prof Amin, biar saja nanti Pak Lukman yang menyusunnya Ya, lah, ya Prof. betul, Ya, betul, betul. Ya, Oh iya oke. ada seminar, baru ingat. Ada seminar, iya, jadi juga ada. kredit. Ya kemarin sudah bagus itu, Prof. Ya, Iyalah. oke. Jadi Nanti Pak ke Luman tolong disiapin aja, yang penting Ya, kreditnya sudah tercukupi, kapan kita mulai. Jadi saya di prodinya ya menyelenggarakan aja dulu ini konsep apa matrikulasi. matrikulasi dulu aja, Prof. ini Baik. yang Nah, putus-putus nih kayaknya. masih ada Oke, berikutnya yang baik. perlu kita tentukan pembimbing-pembimbing ini, Prof. Ya, Ya, setelah itu nanti, Prof, kita masih punya waktu, atur. Prof Amin. Kan minggu besok itu apa matrikulasi itu. Setelah ya, Prof Amin udah siapkan saja nanti mana yang pembimbing di konsentrasi teknik ketenagalistrikan. Lalu Iya, siapa Prof. saja konsentrasi ekonomi dan bisnis dan siapa lagi konsentrasi energi Iya, iya. terbarukan. Di mana boleh saja misalkan ada kalau saya dianggap bisa tiga-tiganya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak lah orang lintas gitu. Iya. Dan Ini yang aturannya, paling Prof. penting lagi Prof Amin adalah terhadap dosen itu diingatkan bahwa eh, ketika Anda mendapatkan eh, bimbingan, maka si bimbingan ini sudah memilih A, B, atau C pilihan. Jangan dia memilih B yang dikasih A. Jadi Iya, betul, ya betul. Harus saya konsisten itu, Prof. perhatikan begitu. Saya perhatikan Ya, kenapa lagi mana sih ini. Jadi pembimbing itu mengikuti maunya dia gitu. Jangan Iya, iya, begitu. iya, betul, betul. Kasihan mahasiswanya gitu. Nah, Kira ini gitu. kalau ini Prof, yang saya lampirkan kelihatan ya Prof ya. Ini PUPAK Kelihatan. 219, Ya, bimbingan ya, yang tabel 5 ini Prof. ya, Asisten ya. ahli sudah bisa membimbing, sifatnya membantu. Lektor dan Ya, lektor kepala, profesor ya tiga-tiganya. Jadi nanti kalau ada yang belum punya pangkat akademik, namanya dipinjam dari sini Prof nanti. Tetap 2 pembimbing nanti Prof. ya, ya.
Boleh Prof. Amin. Ya, ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Saya kira Ini ya. sudah cukup lah. Jadi saya langkah pertama hanya menyiapkan dulu ini matrikulasinya aja, Prof. Betul. Masih ada waktu. Tapi ini kan reguler, kan tersisa ada 7 orang, Prof, reguler. Ya. Karena dia tidak mengikuti kuliah, berarti nanti saya mulai menggalakkan tetap kuliah mengikuti jadwal semula, Prof. Hanya diatur lagi. Ya. Yang 7 orang itu satu kelas. Jumlahnya ada berapa, Prof. Amin sekarang tuh? 34 ditambah 7, 44. Hmm. 37 Kalau sama, saya sih, kalau tidak salah kalau kemarin ya Pak Lukmaya 44 ya. Ya, Prof, sekitar 44. Ya, jadi 7 yang tersisa, 37 yang berapa? ya Jadi yang harapan 7 saya ini sih, tetap kita buka satu kelas, Prof. 7 orang nggak apa-apa. ya mau tidak mau, Ya, walaupun kalau bisa sih diarahkan, kalau bisa diarahkan semuanya Bravo. Jadi Ya, yang tadinya masuk saya di maunya dengan semester Pak ini Lukma tuh ya Bravo. kita arahkan aja semua berapa aja. Ya, saran saya diarahkan aja, Prof. Amin. Ya, kalau begitu Di nanti saya exercise. besok saya suruh Pak Narto undang semua Ya, mahasiswa baru untuk saya kasih sosialisasi, Prof. Sekali ya. lagi. Ya lalu kan 2 sudah pernah, tapi ini nanti saya dengan Pak Lukman nanti, Prof, Ya, memberikan silakan. Baik. Cukup saya kira Pak Prof. Amin, Pak Lukman. Ya, cukup saya, Prof. Ya, saya juga cukup, saya kira. Mudah-mudahan jalan lancar. semoga mabrur, Prof. Amin. Ya, terima Amin. kasih, Prof. Makasih. Ya. Ini udah mau maghrib. Prof di sana udah lama bukanya ya. Kita baru mau maghrib ini. Ini mau sahur kita, Prof. Oh iya ya, udah sahur. Oke. Ya, terima kasih, Prof Baik. Iwa, Pak Baik. Dr. Lukman, Ya. terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih semua, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.